Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, perkenalkan nama Ibu Fitri Nur Faiza. Bisa dipanggil dengan Bu Fitri. Oke, di sini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Oke, di sini kita mau belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, di sini kita akan cek semangat dulu gitu ya. Ada yang tahu nggak tepuk semangat gimana? Oke, kita cek bareng-bareng, oke? Oke, tepuk semangat. Drang dang dang, dring ding ding, drung dung dung, drang dang dang, dring ding ding, drung dung dung, aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Oke, semoga setelah kita makan es krim tadi, kita jadi semangat gitu ya buat belajar di pembelajaran hari ini. Oke, di sini kita kan akan belajar bahasa Indonesia gitu ya. Kelas berapa? Kelas 1. Oke, jadi kita akan belajar pada bab 2 pada topik ayo bermain. Oke. Nah, di sini yang akan kita pelajari yaitu tanda baca. Yaitu di sini ada tanda tanya dan juga tanda seru. Udah pada tahu kan ya tanda baca dan tanda seru? Atau ada yang belum tahu? Oke, kalau belum tahu, kita belajar bareng-bareng ya. Kita cek. Oke. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih tanda baca itu apa? Nah, contohnya kayak tadi ada tanda tanya, ada tanda seru. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita harus tahu dulu nih tanda baca itu apa sih. Nah, tanda baca adalah simbol untuk mengatur struktur tulisan, memisahkan kata atau kalimat, dan memperjelas maksud teks atau tulisan itu gitu ya. Kadang kan kita nggak tahu gitu bacanya kayak gimana, terus juga harus berhenti di mana. Nah, itulah diadakannya tanda baca ini kayak gitu. Nah, tanda baca membantu pembaca memahami intonasi, jeda, dan makna tulisan sehingga pesan lebih jelas dan mudah dimengerti. Dengan adanya tanda baca ini kita jadi lebih paham gitu ya dan juga lebih enak gitu untuk membaca suatu tulisan atau suatu teks. Kayak misalnya kalau nggak ada tanda baca dalam tulisan pasti semuanya bakal berantakan gitu ya. Kayak yaudah kita baca aja gitu. Kayak tanda baca adalah simbol untuk mengatur kayak gitu bakal gak ada apa sih namanya jedanya kayak misalkan struktur tulisan memisahkan kata itu nggak ada jedanya tapi kalau misalkan ada jedanya lebih enak struktur tulisan memisahkan kata atau kalimat dan memperjelas maksud teks nah contohnya seperti itu tapi kalau misalkan nggak ada tanda baca langsung aja dibacanya kayak struktur tulisan memisahkan kata atau kalimat dan memperjelas maksud teks nah itu dibacanya jadi tidak enak gitu ya nah dengan ada tanda baca ini mempermudah kita untuk memahami gitu ya maksud dari teks tersebut apa dan juga eh, pendengar juga jadi lebih enak gitu ya mendengarkan apa yang dibacakan oleh pembaca seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada salah satunya tanda tanya. Nah, tanda tanya udah pada tahu kan kayak gimana tandanya? Nah, contohnya seperti ini. Tanda tanya itu digunakan untuk menandai akhir kalimat yang berupa pertanyaan. Simbolnya kayak gimana sih? Nah, simbolnya seperti ini ya. Seperti huruf C tapi bukan kebalik gitu ya. Terus ada titiknya di bawahnya. Nah, itu namanya tanda tanya. Oke, lanjut. Nah, tanda tanya itu di sini ada banyak ya. Ada apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, apa ini digunakan untuk menanyakan suatu hal, baik itu situasi, kondisi, hingga perbuatan. Kayak misalnya, apa sih yang sedang kamu lakukan? Gitu misalkan, apa benda itu? Nah, itu contoh dari kalimat tanda tanya apa, betul. Oke, selanjutnya di sini ada apa? Siapa, betul. Nah, siapa itu digunakan untuk apa sih? Nah, siapa itu digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku sebagai subjek di suatu peristiwa. Contohnya, kayak misalnya kita menanyakan nama seseorang itu menggunakan kata apa? Siapa, betul. Kayak misalkan, siapa namamu? Siapa nama adikmu? Seperti itu ya. Atau misalkan, siapa sih yang menjadi guru di kelas 1? Misalnya seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada tanda tanya kapan. Nah, contohnya, kapan itu digunakan buat apa sih? Nah, kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya, kayak misalnya, kapan kamu berangkat ke sekolah? Contohnya. Nah, bisa juga yang lainnya gitu ya, yang berhubungan dengan waktu gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini ada di mana. Udah tahu kan di mana itu apa? Nah, di mana itu untuk menanyakan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Kayak misalnya, di mana letak sekolahmu? Di mana letak rumahmu? Nah, itu
menanyakan gitu ya suatu lokasi atau tempat gitu ya untuk suatu kegiatan atau peristiwa. Nah, selanjutnya di sini ada bagaimana. Bagaimana itu digunakan untuk apa sih? Nah, bagaimana ini digunakan untuk menanyakan keadaan, cara, proses, atau kejelasan tentang suatu hal. Contohnya kayak misalnya bagaimana cara membuat ice cream, misalnya seperti itu. Nah, caranya gini 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 misalnya. Atau bisa juga bagaimana temanku bisa sakit ya. Nah, itu menanyakan suatu keadaan. Jadi bisa digunakan tadi ya, yang udah jelaskan bisa nanyain keadaan, cara ataupun proses dan sebagainya. Oke, lanjut di sini ada mengapa. Nah, udah tahu kan mengapa itu untuk menanyakan apa? Mengapa itu di sini untuk menanyakan suatu sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Kayak misalnya eh mengapa dia terlambat ke sekolah? Nah, itu kan nanyain ya. Pasti bakal ada jawabannya misalkan karena dia kesiangan atau karena dia apa ya? Macet di jalan gitu ya, jadi kesiangan dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan menggunakan tanda tanya mengapa. Betul. Oke, lanjut. Nah, ini tadi contoh-contohnya ya, contoh kalimatnya. Oke, selanjutnya di sini ada tanda seru. Kan kalau tadi tanda tanya, kata-katanya itu ya, seperti itu. Nah, kalau tanda seru seperti angka satu atau huruf I ya. Cuma kalau ini terbalik, jadi titiknya itu di bawah. Kalau I kan titiknya di atas. Nah, kalau ini huruf itu, kalau tanda seru, titiknya ada di bawah. Oke, nah tanda seru itu digunakan untuk apa sih? Nah, tanda seru digunakan untuk mengekspresikan emosi yang kuat, perintah tegas atau penekanan dalam sebuah kalimat. Oke, kita lihat ya. Nah, contohnya di sini tanda seru itu biasanya digunakan untuk dua situasi gitu ya, atau dua kalimat. Di sini ada kalimat perintah dan juga kalimat larangan. Contohnya kalau kalimat perintah itu ada buka jendela itu, segeralah berangkat. Tolong tutup pintu itu. Kayak kita membuat instruksi gitu ya, atau misalkan meminta tolong kepada seseorang. Nah, itu merupakan kalimat perintah yang mana belakangnya ada apa? Ada tanda serunya nih, kayak gini. Oke, selanjutnya di sini ada kalimat larangan. Nah, kalimat larangan itu apa sih? Nah, kalimat larangan itu kalimat yang apa ya? Digunakan untuk melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Tidak menyarankan orang melakukan kegiatan tersebut, bukan itu namanya kalimat larangan. Nah, itu juga di belakangnya ada tanda serunya nih. Dan belakang kayak gini. Nah, contohnya, jangan bicara saat guru sedang menjelaskan. Nah, itu contohnya. Selanjutnya, dilarang merokok di area ini. Atau selanjutnya juga bisa, janganlah membuang sampah sembarangan. Nah, itu merupakan contoh kalimat larangan. Oke, tadi tanda seru ada apa aja? Kalimat perintah dan juga kalimat larangan. Oke, lanjut ya. Nah, kesimpulannya, tanda baca ini sangat penting untuk memperjelas maksud dan memperbaiki struktur tulisan. Terus juga yang kedua, memahami penggunaan tanda baca membuat tulisan lebih mudah dipahami. Terus yang ketiga, tanda tanya digunakan untuk menandai akhir kalimat yang berupa pertanyaan. Selanjutnya yang terakhir, tanda seru digunakan untuk mengekspresikan emosi yang kuat, perintah tegas, suatu larangan, atau penekanan dalam sebuah kalimat. Oke. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat di apa ya, dipelajari gitu dengan baik dan juga dapat dipahami dengan baik gitu, dimengerti gitu. Mungkin sekian dari Ibu. Semoga masih belum cukup puas sehingga masih bisa nih belajar lagi, latihan lagi gitu ya sama mama atau papahnya seperti itu. Mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.